Halo teman-teman, di kali ini karena tadi subuh aku baru nonton film judulnya Perfect Days. Itu film tahun 2023, udah lama sebenarnya. Tapi kan aku baru nonton dan menurut aku filmnya bagus banget, jadi mau aku sekalian bahas aja. Alur cerita film itu sebetulnya sangat sederhana. Dia menceritakan keseharian seorang plumber, tukang bersih-bersih toilet di Jepang, dan alurnya sangat lambat, jadi mungkin gak semua orang juga cocok nonton film ini. Tapi banyak banget yang bisa diomongin. Mulai dari hal yang salah satunya aku langsung sadari itu adalah judulnya kan Perfect Days, tapi secara teknikal cara film itu dibuat, bagaimana shotnya dibuat, itu tuh nggak perfect. Dalam arti ada satu scene yang cukup menempel di aku waktu habit di hari pertama apa kedua ya, pertama deh kayaknya. Si plumber ini kan dia setelah bangun sikat gigi, nyiram tanaman, ganti baju, terus dia kan turun keluar ngambil kopi. Nah, setelah ngambil kopi dan masuk ke mobil, di shot itu pakai kamera yang seingatku statis, tapi entah kenapa waktu dia nutup pintu apa pokoknya terasa janggal. Di shot itu tiba-tiba kameranya kayak digoyang, dan itu tuh kayak mengganggu tapi juga manusiawi gitu loh. Kayak aku sih ngerasanya sutradara belum ngekat tapi udah di end production sama si director, apa ya disebutnya, apa ya, DOP. Ya ini orang yang berwenang untuk shot lah. Itu satu soal shot. Jadi diambil dengan tidak sempurna rasanya ya buat aku. Bisa bisa jadi salah. Mungkin memang satu teknik atau apa nggak tahu. Tapi itu yang aku rasain sebagai orang yang nggak jago-jago banget gitu. Kedua, Perfect Days ini awalnya aku tahu dari sepupuku. Kalau dilihat dari judulnya sih ya kayak Perfect Days, hari sempurna. Dan mungkin persepsi banyak orang ngira hari sempurna tuh nggak bakal ada clash atau konflik ya. Dan ternyata salah. Bahkan di hari pertama pun dia kan petugas kebersihan ya, ngebersihin toilet-toilet umum. Ada satu scene di mana ada anak, dia tuh kekunci, nggak kekunci sih, ketinggal, kepisah sama ibunya, terus nangis di dalam toilet. Disamperin lah sama si tokoh utama ini, dibuka pintunya, di situ dia coba cariin ibunya bareng, jangan bareng gitu, dipegangin kan. Singkat cerita ibunya datang, dan setelah datang ibunya langsung ngambil anaknya dan langsung ngeluarin tisu basah buat bersihin tangan anaknya. Yang mana artinya ibunya tahu anaknya baru aja jalan bareng sama tukang bersih-bersih dan dia takut anaknya kotor kena kuman, makanya dia pakai tisu basah. Tapi it's still a perfect day gitu loh. Bahkan jika ada hal seperti itu gitu. Dan itu di hari pertama, di hari selanjutnya pun ada masalah-masalah yang memang merusak. Kalau dibilang perfect habit, perfect gitu juga rusak gitu, ada. Tapi it's still perfect days. Di situ juga balik lagi ke technical, dia tuh frame-nya tuh kan kalau yang kamu lihat saat ini tuh 16:9. Kalau aku nggak salah harusnya film itu tuh di shotnya di 4:3, jadi ininya kepotong gitu, jadi agak lebih kotak. Dan akhirnya memang banyak fokus ke ekspresi sang aktor dan banyak detail-detail kecil, karena untuk zoom out tuh agak susah dan agak jarang shot zoom out. BTW ini aku masih agak sakit. Itu habis itu apa lagi ya? Satu lagi yang juga cukup membekas tuh, filmnya ini nggak banyak dialog, nggak banyak musik juga, tokohnya juga terhitung, entah karena videonya nggak banyak dialog jadi tokohnya terasa dikit. Seingatku dia, si tokoh utama dia punya junior di pekerjaan yang sama, junior punya cewek yang dideketin, terus ada penjaga buku, ada penjaga bar dengan pelanggannya yang lain, ada ponakannya, ada adiknya. Iya, dikit lah, aku ngerasanya dikit gitu. Dan gak banyak dialog,
Tapi entah kenapa, meskipun gak banyak dialog, kompleksitas hubungan manusianya tuh terasa banget. Contoh, tadi aku mention kalau dia tuh punya junior di tempat kerjanya. Dan scene bersama juniornya itu tuh gak banyak. Kayak cuman ditunjukin, pertama juniornya datang telat. Kedua, besoknya juniornya itu, aku lupa apakah ada scene lain sebelum juniornya akhirnya ketahuan lagi deket sama cewek. Ya gak lebih dari 10 menit lah interaksi antara juniornya, tapi kompleksitas hubungan antara si tokoh utama sama juniornya itu terasa banget gitu loh. Nanti kamu bisa coba tonton filmnya langsung, karena memang semenarik itu. Jadi bener-bener gak banyak dialog. Jadi secara habit, setelah dia masuk mobil, tadi kan aku bilang ngambil kopi masuk mobil, dia mulai bersihin tuh sampai siang. Abis itu istirahat siang di taman yang sama, dengan sarapan yang sama dan minuman yang sama, bawa kamera analog, dia ngambil potret ke arah pohon dedaunan yang itu tuh mataharinya bocor di arah yang sama. Bisa dibilang cukup monoton. Habitnya itu baru berbeda di hari libur. Di hari libur dia akan nge-laundry, beli buku diskonan, kemudian si penjaganya bakal ngasih tahu itu buku soal apa, atau apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan bukunya. Habis beli buku dia akan ke bar, dan itu udah berlangsung. Untuk ke barnya itu ada satu dialog di akhir bilang pokoknya dia tuh udah ke bar sejak bar itu buka 5 apa 6 tahun, rutin setiap libur gitu loh. Dan itu tuh menarik gitu. Banyak banget sebetulnya yang bisa dibahas, cuman kalau harus searah gini agak bingung, karena lebih enak kayaknya untuk sama-sama yang pernah nonton. Jadi buat kamu yang tertarik, mending coba tonton filmnya. Judulnya Perfect Days tahun 2023. Itu aja buat video kali ini. Thank you.